Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini kita bisa duduk di rumah Allah ini. Mudah-mudahan duduknya kita pada hari ini dicatat oleh malaikat sebagai amal soleh yang insya Allah nanti ketika kita sudah berada di hadapan Allah, maka sore hari ini menjadi saksi bahwa kita menggunakan waktu kita ya untuk salah satunya adalah belajar tentang Islam. Amin ya robbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa kita persembahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ibu-ibu, masih nuansa maulid, kita bersolawat bersama. Udah maulidan belum di masjidnya? Udah ya? Oh belum. Ya, kita sholat bersama ya. Ya Nabi salam alaika, alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal alaika, fahtafat minhul buduru, mithla husnik mara'aina, qattu ya wajah sururi, Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallu ala nabi, Allahumma salli alaihi. Ibu-ibu gimana kabarnya sore hari ini? Sehat? Kayaknya berkurang kita ya, banyak yang liburan. Ya, semoga yang sedang liburan diberikan kelancaran. Nah, ibu-ibu liburannya di sini saja ya. Insya Allah sama ya, sama pahalanya insya Allah. Amin ya robbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian ya, ini karena momennya Maulid Nabi, tapi tetap nanti kita akan membahas tentang fikih muamalah yang menjadi bagian saya gitu ya. Tapi untuk mengingatkan sedikit ya, Maulid Nabi itu dalam rangka sebenarnya kita untuk menambah cinta kita kepada Rasulullah. Maka di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31 ya, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha ya, jika kamu mencintai Allah gitu ya, fattabi'uni, maka kata Rasulullah ikutilah aku. Kemudian yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita gitu ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ibu-ibu, kalau kita mencintai Allah, maka harus mengikuti Rasulullah. Harus ittiba Rasul, harus mengikuti Rasul. Mengikuti dalam hal apa? Apa saja. Mengikuti beliau dalam hal posisi seorang individu gitu ya. Harus menjadi individu yang soleh, solehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat syariat, semuanya.
Jadi harus diikuti apa yang menjadi tugas Rasulullah untuk mengemban dakwah Islam, itu juga kita harus mengikuti. Nah, itu ittiba Rasul gitu. Termasuk juga ketika kita menjalankan kehidupan ya dalam melakukan muamalah-muamalah di antara sesama manusia. Maka itu juga harus ittiba Rasul dalam hal kita melakukan muamalah. Nah, sore hari ini karena bagian saya adalah membahas tentang muamalah ya dalam Islam. Sore kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana hukum just tip. Ibu-ibu pernah dengar kata just tip? Just tip. Kayaknya populer ya. Kalau teman-teman yang suka traveling, kemudian punya hobi dagang gitu ya. Jadi gabung nih, traveling suka, dagang suka, maka biasanya akan mempromokan just tip. Misal, jadi just tip tuh kayak gini. Misalnya Kak Wita pergi ke mana Kak? Pilih. Kan cuma pilih doang. Yang mana-mana? Mau ke Mekah gitu ya, amin ya. Misalnya Kak Wita mau pergi ke Mekah. Nah di Mekah ternyata banyak gamis yang bagus, ya kan di Arab itu kan bahan-bahan gamis itu bagus-bagus loh Bu, tebel tapi nggak panas. Kalau di sini kan tebel panas gitu ya. Nah bahan gamis di sana kalau yang premium itu dia tebel tapi nggak panas, lembut. Nah harganya murah, misalnya gitu. Jadi ternyata gamis itu kalau di Pekanbaru misalnya itu bisa sampai 700.000 misal. Nah kemudian Kak Wita ini tahu kok di sini cuman seharga misalnya 400. Wih kesempatan nih, jiwa dagang meronta-ronta nih gitu ya. Ini bisa aku perdagangkan gitu. Nah kemudian Kak Wita buat info di grup. Halo mak-mak cantik yang suka belanja gitu ya, misalnya dibuat live gitu ya. Ini ternyata ada gamis cantik-cantik di Mekah, murah meriah. Ayo siapa yang mau just tip? Gitu. Biasanya gitu ya, biasanya begitu. Siapa yang mau just tip? Nah, kalau kita tidak memahami akad, ibu-ibu, nggak memahami akad, ini bisa jatuh kepada keharaman. Kalau nggak tahu caranya. Nah, just tip itu kan dari kata jasa titip. Berarti kayak apa? Kayak berarti jasa titip itu ya saya membelikan, terus saya diupah. Itu jasa titip ya. Jadi kalau fakta just tip itu harusnya orang yang membelikan barang dia hanya ngambil upah beli. Kan jasa titip. Kan ngomongnya titip ya, tapi ada jasanya. Berarti orang yang membelikan tadi hanya boleh mengambil upah titip. Ibaratnya ongkir. Boleh enggak dia menaikkan harga? Tidak boleh. Nah, ini yang harus diketahui. Jadi Kak Wita tadi misalnya buat grup, halo, siapa yang mau just tip gitu ya. Itu hanya boleh berapa ongkos just tipnya? 100.000 misalnya. Satu baju 100. Itu just tipnya itu berarti ongkos nitip. Berarti bahasa kasarnya tuh gini. Kak Wita, tolong belikan, nanti Kak Wita saya upah 100.000. Nah gitu, itu upah membelikan just tip itu. Nah kalau itu boleh. Kalau hanya ngambil jasa titipnya. Tapi ingat, jasa just tipnya harganya harus harga toko. Gak boleh Kak Wita, mohon maaf ya Kak Wita, jangan marah ya, nanti sendalku dicari terus dilempar pula. Buang marah itu ya. Gak boleh Kak Wita ngambil untung lagi dari barang itu. Kenapa tidak boleh? Kalau Kak Wita ngambil untung dari barang itu sudah tidak just tip. Tapi sudah jualan. Paham maksudnya? Bisa bedain? Jadi kalau misal saya ngomong ini harganya 400. Gitu ya. Sebenarnya harga di toko enggak 400, 300. Berarti saya ngambil keuntungan 100. Nah ini enggak jasa titip namanya, tapi saya jualan.
Dari harga 300 saya jual 400. Nah, berarti ini yang belum clear. Belum clear di antara para pelaku just tip. Biasanya mereka mengambil ongkos titip plus harga naik. Itu tidak boleh. Berarti ada 2 akad kalau kayak gitu. Ada 2 akad. Itu sudah melanggar hadis Rasulullah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam safqata ini fi safqatin wahidah. Jadi Rasul itu melarang adanya 2 akad di dalam satu transaksi. Kan transaksinya membeli baju, tapi ternyata ada 2 akad. Apa akadnya? 1 jasa titip, ongkos titip 100.000, itu akadnya ijaroh namanya. Yang kedua ada akad jual beli, Kak Wita ngambil untung. 2 akad dalam satu transaksi itu haram. Itu yang disebut dengan multi akad. Nah, bagaimana biar benar? Biar benar tadi pilih salah satu. Mau jualan tok berarti nggak ada just tip jasanya. Atau mau just tip tok berarti tidak boleh harga dinaikkan. Itu satu. Berarti harus dipilih. Mau ngambil jasanya atau mau jual belinya. Paham? Yang belum paham tunjuk tangan. Saya akan buat praktek. Siapa jadi pelaku biar lebih paham. Kemarin saya ngisi di masjid depan UIR gitu juga. Waktu itu bahas apa gitu. Belum paham saja. Oke, berdiri 5 orang. Praktek. Baru paham. Karena kalau dengan kalimat kan teori ya, nggak terbayang. Paham ibu-ibu? Just tipnya jadi harus dipilih ya. Jasanya saja atau jual beli. Nah, bagaimana praktek akadnya kalau seandainya yang dipilih jual beli? Kalau jasa titip gampang. Jasa titip berarti gini, halo di grup misalnya gitu ya. Halo ibu-ibu nih, siapa yang mau gamis Mekah? Harga 400.000, memang harga toko, saya nggak naikkan. Saya hanya ngambil jasa titip, ibaratnya ongkir. Ongkir karena saya pergi ke Mekah. Coba ibu-ibu sendiri pergi pasti nggak cukup 100.000 kan? Ibaratnya begitu. Jadi itu ongkos titip saja, ongkos titip. Nah, seandainya ongkos titip gitu ya, ada nih yang pesan, masuk Kak Mira, masuk siapa lagi, ada 5 orang misalnya gitu. Pertanyaannya, kapan bayar ongkirnya? Apakah langsung atau nanti ketika sampai di Pekanbaru? Nah, kalau akadnya just tip itu fleksibel. Boleh nunggu Kak Wita sampai Pekanbaru, boleh langsung ditransfer kalau jasa titip. Karena kan jasa titip itu kayak kita memperkerjakan orang gitu. Ibaratnya ibu-ibu yang pesan itu mohon maaf memperkerjakan Kak Wita suruh beli baju di Mekah gitu. Ibaratnya begitu. Nah, maka bayarnya boleh nunggu Kak Wita sampai Pekanbaru, boleh transfer. Tapi yang harus diingat adalah, nah ini yang paling penting, uang untuk beli bajunya harus langsung ditransfer. Tidak boleh pakai uang Kak Wita. Karena kalau pakai uang Kak Wita, ada satu muncul akad lagi. Yaitu apa? Kordon, utang piutang. Jadi kalau misalnya ngambil ongkos just tip, berarti uang bajunya harus segera ditransfer supaya tidak utang ke Kak Wita. Gitu ya, kalau ngambil ongkos. Kenapa tidak boleh? Ya karena kalau ngutang nanti muncul 2 akad. Akad ijaroh bayar just tip dengan plus akad utang. Itu nggak boleh. Jadi nggak boleh ngutang. Kalau itu pakai yang diambil adalah jasa. Sedangkan yang 100.000 ongkos just tipnya boleh nanti pas sampai. Nunggu selesai barang datang, boleh. Tuh. Nah, bagaimana kalau yang dipilih adalah jual beli? Misalnya, kalau jual beli berarti Kak Wita tidak boleh ngomong just tip. Enggak boleh.
Ya, misalnya halo ibu-ibu, ini ada baju bagus ini di Mekah ini bahan bagus, adem, di Pekanbaru ini mahal, di sini cuma 400 misalnya gitu. Tapi saya enggak ini ya, bukan just tip. Saya mau jualan. Nah, kalau mau jualan berarti Kak Wita ngambil untungnya dari harga baju. Dari harga baju 400 dijual lah ke ibu-ibu jadi 600. Jadi Kak Wita ngomongnya, ini saya diajarin, ngomongnya ibu-ibu ini baju dari Mekah asli langsung, saya ngajarin jualan Bu ya, asli langsung gitu ya, harga 600.000. Kak Wita nggak perlu mengungkapkan modal. Nggak perlu, sembunyikan aja kan nggak apa-apa. Namanya itu rahasia perusahaan dong, terserah aku gitu ya. Pokoknya ini harga 600. Ayo siapa yang mau pesan? Gitu kan. Nah berarti itu akadnya jual beli. Nah terus, tuh akadnya jual beli. Bagaimana jual beli apa? Jual beli apa? Harus difahami dulu. Kalau Kak Wita hanya membeli sesuai pesanan, jadi Kak Wita itu enggak borong. Jadi harus dibedakan ya, pedagang itu harus dibedakan. Ada pedagang yang dia sudah stok barang banyak. Betul Bu? Tahu faktanya? Ya kayak toko-toko baju itu kan sudah stok banyak dia. Berarti barang sudah dia miliki. Ada pedagang yang dia tidak stok barang. Dia hanya akan belanja sesuai pesanan. Paham maksudnya? Ini berbeda akad. Oh gitu. Kalau Kak Wita bilang, ibu-ibu saya hanya belanja sesuai yang pesan saja. Berarti itu akadnya jual beli salam namanya. Jual beli pesan. Karena yang dibeli Kak Wita cuma yang dipesan. Harus bayar di depan. Kalau tidak mau ada pembatalan. Jadi misalnya gini Bu. Misal gitu ya, Kak Wita tadi ngomong, saya nggak stok barang, saya hanya beli yang pesan saja gitu. Maka orang yang pesan berarti jual beli akadnya adalah akad salam. Nah kalau akad salam, orang yang pesan harus bayar di depan. Tidak boleh nunggu barang datang sampai Pekanbaru. Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Karena kalau jatuh akad, dan Kak Wita belum beli barangnya, berarti bisa kali bil kali. Kali bil kali itu hutang dengan hutang. Kak Wita kan jualan tadi, tapi kan belum punya barang. Kan ngutang berarti. Pembeli udah oke, tapi belum bayar. Berarti kan ngutang juga. Nah, jual beli yang penjual dan pembeli sama-sama ngutang itu enggak boleh, Bu. Harus salah satu saja yang ngutang. Itu satu. Nah, kalau sudah jual beli salam, ya misalnya tadi sudah pesan oke, tapi kemudian belum bayar, bayarnya nunggu barang datang, berarti jual belinya enggak sah. Itu satu, kalau memang sudah akad. Terus Kak Wita bilang gini, Mbak, saya kasihan loh teman-teman saya itu. Mereka itu pada mau tapi kayaknya minta 2 kali bayar. Misalnya gitu ya. Kalau bayar di depan tuh berat. Nah berarti ini harus tahu Kak Wita. Berarti ketika Kak Wita bilang, ayo ibu-ibu siapa yang pesan gitu ya. Siapa yang pesan baju bagus ini, maka yang pesan itu harus dimaknai belum akad. Tapi baru janji beli, baru ngelis. Nah, kalau itu dimaknai belum akad ibu-ibu, Kak Wita dan ibu harus paham. Nanti bisa jadi beli, bisa tidak. Nah, konsekuensinya ke sana. Jadi kalau seandainya nih Kak Wita terlalu percaya sama ibu-ibu yang ngelis 20 orang gitu ya. Tapi Kak Wita bilang, ibu-ibu kita belum akad ya. Karena kan kalau akad harus bayar di depan. Kalau enggak kan enggak sah. Ibu-ibu kita belum akad. Ini hanya ibu-ibu ngelis saja. Siapa yang mau pesan gitu ya.
Maka kalau hanya ngelis saja berarti itu dihukumi belum akad, tapi baru janji beli atau istilah fikihnya itu wa'ad, janji beli. Nah nanti Kak Wita sampai Pekanbaru, bajunya ada, baru woro-woro lagi. Ibu-ibu siapa yang kemarin sudah ngelis baju, mau beli silahkan datang ke rumah. Yang pesan 20. Ternyata yang 5 nggak jadi. Mohon maaf Kak Wita, nggak jadi kayaknya Kak, setelah sholat istikharah kayaknya nggak sanggup bayar gitu, misalnya gitu ya. Ya kan kadang kita itu kalap mau belanja, tiba dipikir-pikir anak mau ujian, anak mau beli baju, baru ingat setelah ngomong ngelis. Maka di situ Kak Wita tidak boleh marah karena belum akad. Di situ perbedaan akad dengan wa'ad. Jadi kalau akad itu nggak bisa dibatalin kalau tidak saling ridho. Kalau sudah akad. Kalau belum akad, hanya wa'ad, hanya janji beli, maka kalau tidak jadi, tidak boleh marah. Kalau seandainya Kak Wita marah, maka Kak Wita berdosa. Di situ bedanya. Bagaimana yang nggak janji beli, berdosa nggak? Tidak, karena belum akad. Gitu. Ya. Nah, sebaliknya, ibu-ibu misalnya sudah janji beli, ternyata kehabisan stok. Kak Wita tuh lupa kalau ada satu orang ibu-ibu yang list tapi tidak terhitung. Misal gitu ya, ternyata ada 21 orang. Kak Wita ngelisnya cuma 20, satu orang belum dapat. Sebaliknya, kalau beliau belum akad, tidak boleh marah juga kalau nggak kebagian barang. Itu konsekuensinya, kalau belum akad. Karena kan memang belum akad. Tapi kalau sudah akad di depan, kayak tadi, woro-woro saya akadnya jual beli pesan. Misalnya Kak Wita tahu nih, aku tahu hukumnya wa'ad. Nanti kalau nggak jadi aku nggak boleh marah gitu ya. Tekor aku ini gitu. Jadi beliau bilang, saya sistem PO. Sistem PO itu maksudnya jual beli pesan. Berarti yang pesan harus langsung transfer. Itu selamat Kak Wita. Nah, jadi pedagang itu harus tahu ilmunya Bu, supaya tidak salah menempatkan kemarahan. Kalau nggak tahu ilmunya, yang ngelis 20, ternyata belum akad, baru dihukumi wa'ad. Ternyata 10-nya nggak jadi, apa nggak boncos Kak Wita itu? Marahlah buat story WA. Ibu-ibu nggak bisa dipercaya, katanya pesan ini nggak jadi. Kalau marah pada saat itu, kemarahan itu tidak tepat karena memang belum akad. Jadi Allah itu luar biasa ibu-ibu, sangat detil supaya tidak salah menempatkan kemarahan. Karena kalau kita salah menempatkan kemarahan, di situ dosa yang kita dapat. Gitu. Nah, jadi just tip itu begitu, ya. Boleh hukumnya just tip asalkan tadi yang diambil oleh yang membelikan hanya ongkos dan orang yang pesen just tip harus langsung transfer. Tidak boleh utang pakai duitnya Kak Wita supaya tidak muncul kordun, tidak muncul utang. Jadi istilahnya, Wit, aku just tip ya 100, oke Kak, nih uang untuk beli baju, langsung kirim. Nah, cara yang terpendeknya begitu. Gitu. Nah, bagaimana kalau tidak just tip tapi nitip dan pakai uang Kak Wita, boleh nggak? Utang. Nggak just tip do. Ngomongnya cuma, wait, kalau ke Mekah nanti ada baju bagus, tolong belikan ya untukku. Misalnya gitu ya. Itu akadnya apa? Wakalah. Wakil, kayak ibu-ibu nitip sayur, tetangga pergi ke pasar, ibu nitip sayur, itu kan wakalah. Wakalah itu maksudnya gini, kita yang nitip mewakilkan kepada beliau untuk membelikan sayur saya, kan gitu kan? Nah, kalau akadnya wakalah, ini malah boleh pakai uang beliau. Karena wakalah itu tabaruah, tolong menolong, tidak ada unsur manfaat. Maka tabaruah dengan tabaruah itu malah boleh. Jadi utang piutang ibu-ibu, utang piutang itu adalah akad tabaruah.
Aduh, apa meneh iku ya? Jadi gini, dalam Islam Allah itu ibu-ibu sudah menempatkan akad-akad dalam muamalah yang di situ tidak boleh cari untung. Jadi Allah itu luar biasa detail. Kemudian Allah sudah memberikan akad-akad yang di situ manusia boleh cari untung. Nah, akad yang tidak boleh manusia cari untung itu namanya akad tabaru'ah. Tabaru'ah itu sosial. Tabaruk itu sosial. Memang hanya sosial untuk nolong orang gitu. Untuk istilahnya kalau kita itu ya hanya lillahi ta'ala. Hanya mengharap ridho dan pahala Allah. Enggak ada unsur manfaat manusia. Nah, akad apa saja itu yang hanya tabaruk, yang hanya sosial? Satu, akad utang. Makanya kalau ada bunga atas utang kan jadi haram. Karena memang utang itu enggak boleh ada manfaat, enggak boleh cari untung di utang piutang gitu. Nah, makanya tadi kalau misalnya ibu-ibu enggak sempat ke pasar, ini contoh sederhana saja yang tabaruk dengan tabaruk itu, tabaruah dengan tabaruah. Misalnya ibu-ibu enggak sempat ke pasar, terus tetangga sebelah yang namanya Markona, dia pergi ke pasar. Terus kita pas nyapu, srek Markona lewat. Yu mau ke pasar enggak? Kata si Markona gitu kan. Ora sempet aku ke pasar. Mbak Markona, aku nitip bayam ya 2 ikat. Maka ketika kita ngomong Mbak Markona, aku nitip bayam 2 ikat, itu akadnya apa? Wakalah. Maksudnya itu saya minta wakilkan belikan loh sama tukang bayam. Dan itu kalau nitip begitu, nitip, kalau kita ngomong nitip itu enggak boleh untung. Jadi kalau kita nitip itu tidak ada unsur manfaat. Itu memang lillahi ta'ala. Makanya gitu kan. Nitip dong, itu kan enggak boleh yang dititip wani piro gitu ya. Kalau sudah ngomong wani piro ini enggak nitip namanya. Ini sudah ijaroh gitu, sudah kerja. Jadi kalau kita ngomongnya nitip ya, maka nitip itu gratis. Nah, maka contoh yang tadi Mbak Markona tadi gitu ya. Markona ke pasar, dititipin bayem oleh kita 2 ikat gitu ya. Markona itu enggak boleh menaikkan harga bayem. Seandainya harga per bayeman diskon 10%, misalnya, maka diskon itu menjadi milik ibu yang nitip. Enggak boleh diambil Markona tanpa sepengetahuan yang nitip. Karena kalau diambil diskonnya berarti manfaat namanya, cari untung namanya. Padahal dalam titip menitip tidak boleh ada manfaat yang didapat. Karena dalam urusan titip menitip itu akadnya tabaru'ah, yaitu akad sosial. Gitu. Nah, boleh enggak pakai duitnya Markona dulu? Boleh, karena tabaru'ah nolong dengan nolong itu boleh. Tapi kalau jastip tadi kan itu bukan nolong, karena kan bayar. Kalau bayar itu akadnya namanya masuk tijariyah. Tijariyah itu perniagaan yang memang orang cari duit di situ. Nah, gitu. Ya makanya yang cari duit itu ya tadi jual beli. Boleh di situ memang cari untung sebanyak-banyaknya. Kerja gitu ya, sewa menyewa, apalagi jadi makelar, memang cari duit. Tapi kalau untuk utang piutang tidak boleh ada manfaat, karena memang itu akad bukan untuk manfaat. Allah akan marah kalau akadnya Allah tempatkan pada sisi yang di situ harus tolong menolong, kemudian kita selalu memaknai itu sebagai duit, nggak boleh. Gitu. Jadi kalau kembali kepada pembahasan bagaimana hukum jastip, kalau betul-betul yang diambil itu hanya ongkos, harga barang tidak dinaikkan oleh si yang dititip, boleh dengan catatan orang yang nitip harus langsung transfer. Gak boleh
Pakai uang Kak Wita lo, bayangin kalau 10 orang nitip apa nggak jebol itu kantong Kak Wita, nombokin 10 orang ya kan. Padahal cuman ngambil duitnya, cuman ngambil duit ongkos. Jadi Allah itu sudah sangat adil. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita berbicara jual beli ibu-ibu kayak tadi gitu ya. Misalnya Kak Wita itu bukan just tip, tapi memang jualan. Nah, ibu-ibu dalam Islam, dalam akad Islam, jualan itu ada 4 jenis. Ada cara pembayaran ya. Kalau cara pembayaran ada jual beli kontan, berarti kayak ibu-ibu belanja di pasar. Ada uang, ada barang. Itu jual beli kontan atau jual beli cash. Kemudian ada jual beli kredit atau bertempo. Nah, jual beli kredit itu dalam Islam boleh enggak? Boleh. Siapa bilang enggak boleh kredit? Boleh. Asalkan memenuhi syarat dan ketentuan. Ya. Nah, jual beli kredit itu gitu ya, harus dilihat. Kan jual beli kredit itu kan kredit juga banyak jenisnya Bu ya. Ada yang kredit itu jangkanya panjang. Kredit properti itu biasanya panjang, bisa 15 tahun, bisa 10 tahun gitu. Tapi kalau yang namanya biasanya cash bertahap, itu kan jual beli kredit juga sebetulnya. Cuman waktunya pendek. Misalnya cash bertahap itu sebulan selesai ya, nah itu cash bertahap. Nah itu istilah zaman now aja. Karena sebetulnya kan bukan cash. Kalau cash itu ya ada uang, ada barang selesai. Jadi jual beli bertangguh itu bayarnya bisa 2 kali atau 3 kali bayar. Itu boleh. Terus ada jual beli salam tadi. Itu kalau dari cara pembayaran ada 2, yaitu cash dan kontan. Kemudian dari sistem jual belinya ada jual beli salam. Jual beli salam atau jual beli PO itu tadi. Jual beli yang ibu-ibu enggak punya barang. Kan dunia online kan begitu. Jadi hanya promo gambar-gambar, foto-foto. Berarti kita tidak punya barang. Si penjual enggak punya barang. Maka itu akadnya harus jual beli salam. Kalau jual beli salam berarti harus bayar di depan. Gitu ya. Terus ada jual beli istisna. Jual beli istisna itu apa? Jual beli yang penjual itu dia membuat sendiri. Itu istisna. Jadi misal saya pesan donat langsung sama langsung sama pembuat donat. Nah, saya pesan untuk acara arisan misalnya, tapi saya pesannya langsung kepada pembuat donat. Nah, itu akadnya istisna. Istisna itu dari kata sona'a. Sona'a itu industri. Kalau industri itu kan merubah bahan baku menjadi bahan yang lain, jadi bahan jadi. Nah, kalau istisna itu ibu-ibu, pembayaran itu lebih luas. Bisa bayar di depan, bisa bayar di belakang, bahkan bisa ngutang kalau barangnya sudah siap. Itu enaknya istisna. Tapi kalau jual beli sama penjual yang dia kulakan lagi, itu jual beli salam dan itu harus lunas di depan. Contoh, pedagang kue di sini siapa? Contoh aja. KLC, BRW. Bedakan ya Ibu, bedakan. KLC dengan Ibu Bengkel, Kak Linda. Ini bedakan, saya mau ngasih contoh. Anggaplah Kak Linda pembuat kue. Jadi yang dijual itu dibuat sendiri. Ya, terus dijual langsung. KLC jualan kue juga, tapi enggak buat. Beliau tuh enggak bisa buat kue katanya. Selalu kalau ngadon salah terus. Sekarang enak besok bantat gitu ya. Oh, etalase. Nah, iya, kue-kue etalase itu. Jualan kue tapi enggak buat. Beliau hanya nerima titipan. Itu beda akad, Bu. Kemudian saya datang. Saya mau ajak acara. Tik. Saya pergi ke KLC. Maka kalau saya tahu akad, saya akan bertanya ke KLC. KLC, maaf nih, kakak jualan kue, kakak buat sendiri atau kue dari orang lain? Itu dalam rangka untuk menentukan akad. Jadi bukan sok tahu loh, ngapa
ngapain mau pesen nanya-nanya gitu ya. Oh, maksudku baik. Maksudnya itu untuk mengetahui akad apa. Karena akan mempengaruhi cara pembayaran gitu. Saya tanya dulu, kakak tuh jual kue buat sendiri apa titipan orang? Terus Kak Elsie curhat malah. Aku tuh Sri kalau ngadun kue gak iso loh Sri. Kadang bantet, kadang enak yo. Wedi aku kan. Terjemahkan sendiri Bu. Maksudnya Kak Elsie tuh ngomong aku nggak bisa buat kue gitu ya. Aku tuh kalau buat kadang enak, kadang enggak karena nggak pakai takaran, pakai perasaan, jadi baper gitu. Nah, maka ketika Kak Elsie ini nggak buat sendiri, saya harus bayar di depan. Wah, intinya itu aja. Nggak usah pakai istilah-istilah, bingung ibu-ibu istilah-istilah kan. Jadi kalau Kak Elsie ini nggak buat sendiri, maka ketika saya pesan, saya harus lunas di depan. Karena beliau nggak buat. Dah satu, kemudian kurang kueku ternyata gitu ya. Saya pergi ke Kak Linda. Kak Linda pinter buat kue, bener Kak? Bener. Bener ya? Pinter buat kue ya? Nah, Kak Linda saya tanya, Kak, aku mau pesen donat. Kakak bisa buat sendiri? Oh kecil gitu, udah biasa aku Sri. Oke gitu ya. Kak, aku pesan 100 donat kentang. Oke. Kak Linda buat sendiri tadi Bu? Buat. Maka ini akotnya tadi, akot istisna namanya. Bukan sutisna ya. Sutisna itu sule. Apa akadnya tadi? Istisna. Istisna itu dari kata industri. Artinya industri. Nah, kalau sudah akotnya istisna itu saya tidak harus bayar di depan. Saya bisa nunggu pas donat selesai. Boleh sah. Atau saya kasih DP. Boleh sah. Tapi kalau sama KLC dikasih DP pun tidak sah. Nah kalau jual belinya nggak sah ibu-ibu itu nggak main-main. Kue KLC saya makan itu haram karena kepemilikan nggak sah. Gitu. Makanya harus penting tadi saya nanya, kakak itu buat sendiri atau beli sama orang? Karena jual beli salam itu harus lunas di depan. Itu dalilnya Bu, dalilnya itu ketika masa Rasulullah gitu ya. Orang-orang Mekah, mereka itu jual beli salam itu untuk kurma dan tahunan Bu. Tahunan. Jadi misal ada pedagang dari kota datang ke misalnya ke kampung-kampung yang di situ kebun kurma gitu ya. Atau ke pedagang kurma yang mereka memang menyediakan kurma. Nah pedagang itu langsung pesan untuk 2 tahun, itu ya kontan di depan. Ada konsekuensinya Bu. Konsekuensinya adalah seandainya 2 tahun kemudian harus jelas ya pesannya itu berapa ton misalnya, berapa kilo gitu. Seandainya belum dapat atau enggak dapat, dia pasti akan bertanggung jawab beli kepada siapapun yang penting dapat pesanan saya. Nah gitu. Kalau salam tuh begitu. Jadi seandainya KLC tadi sama satu, misalnya saya pesannya banyak 200 misalnya gitu ya, dan saya sudah bayar di depan, maka seandainya dia beli kepada satu orang masih belum cukup, KLC harus berusaha beli kepada orang lain. Harus bertanggung jawab untuk menyediakan 200. Ibu-ibu bisa mengambil hikmah enggak? Jadi gini, jual beli salam, Allah itu maha adil Ibu. Kalau kita belajar muamalah ya, saya belajar muamalah itu 2 tahunan terakhir itu baru ya Allah ternyata Allah itu luar biasa adil untuk manusia. Kata orang kan Bu, kata orang, kalau mau dagang kan harus ada uang, betul ya? Harus ada modal. Ini teori kapitalis nih. Teori kapitalis itu ibu-ibu, kalau mau jadi pedagang pasti harus ada modal, betul? Makanya sampai dibela-belain harus punya modal dulu, pinjem ke bank atau pinjem ke koperasi. Karena pemikiran tadi bahwa kalau mau jadi pedagang harus punya modal. Ternyata Islam menjawab. Islam membuat akad yang untuk orang-orang yang enggak bermodal. Yaitu jual beli salam tadi. Jual beli salam itu enggak perlu modal. Kenapa? Karena yang beli bayar duluan. Iya kan?
Yang penting dia percaya amanah. Kalau nggak amanah pukulin orang sekampung udah terima duit gitu kan. Ya kalau dalam Islam kan dua-duanya harus amanah. Jadi jual beli salam itu diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang dia punya bakat dagang tapi nggak punya modal. Hanya modal kepercayaan, amanah. Kenapa? Karena jual beli salam itu wajib pembeli bayar di depan. Maka kalau pembeli bayar di depan kan beliau bisa kulaan. Nah, dia bisa beli ke orang lain. Nah, itu tujuannya. Jadi memang jual beli salam itu diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang dia pengen usaha tapi nggak punya modal dan nggak punya barang. Nah, itu jual beli salam. Nah, jual beli istisna dalilnya apa? Dalilnya itu Rasulullah memesan mimbar sama perempuan, yang perempuan itu punya hamba sahaya itu budak. Nah, membuat mimbar itu kan istisna karena ada proses. Nah, maka Rasul itu memesan kemudian tidak langsung dibayar kontan. Nah, itu menjadi dalil. Jadi semua ada dalilnya. Sedangkan kalau jual beli salam, ya tadi para pedagang memesan kurma untuk 2 tahun yang akan datang seberat misalnya 10 kuintal itu cash di depan. Makanya ibu-ibu contoh lagi yang di masyarakat harus kita lihat, yang di masyarakat itu harus kita ingat, kalau ibu-ibu ada yang jualan baju, ada yang jualan kerudung, tapi enggak ada barang. Berarti yang pesan harus bayar di depan. Berarti itu akotnya jual beli salam. Jadi enggak boleh, aku pesan. Harus difahami, aku pesan iki maksudnya apa yu? Jenengan langsung akad atau hanya janji beli? Harus diklirkan supaya nanti tidak menempatkan kemarahan yang tidak tepat. Gitu. Jadi harus clear. Ya, harus clear. Kalau ada orang menawari sesuatu tadi harus clear, ditanyain. Ini ada stoknya enggak? Kalau enggak ada stok berarti ini saya bayar di depan. Nah, satu. Nah, kemudian harus dibedakan antara upah dengan jual beli. Ini kalau kasusnya mohon maaf kayak Kak Mira. Kak Mira ini misal, ibu-ibu mau jahitkan baju, ibu-ibu membawa kain sendiri, Kak Mira menentukan upahnya sekian, maka itu akotnya apa? Upah atau ijaroh, bukan jual beli. Bedanya dengan jual beli apa? Kalau jual beli, ibu-ibu datang ke Kak Mira, Mir, tolong buatkan aku baju, speknya kayak gini, semua bahan darimu. Itu akotnya bukan upah, tapi jual beli. Karena kan semua bahan dari beliau. Pokoknya saya taunya jadi baju berapa, ya kan? Berarti Kak Mira dengan saya akotnya jual beli. Tapi kalau bahannya kita yang bawa, maka akotnya bukan jual beli. Akotnya harus upah. Maka kalau akotnya upah, kalau ada puring, mohon maaf, Kak Mira nggak boleh ambil untung. Kecuali ada akot tersendiri. Misal, Bu, ini butuh puring yang bagus karena baju ibu ini bagus kainnya. Misalnya untuk pesta. Puring ini saya jual. Nah, berarti kan akotnya beda. Puring ini saya jual. Berarti Kak Mira jual puring. Tapi kalau Kak Mira bilang, gak apa-apa Bu, nanti saya yang belikan. Berarti gak boleh jualan. Hanya membelikan. Berarti menolong. Maka Kak Mira gak boleh cari untung. Nah, di situ harus clear akotnya. Makanya Kak Mira besok jualan aja ya. Puring-puring tuh jual aja Kak. Jadi ngomongnya Kak Mira jangan gak apa-apa Bu nanti saya tolong belikan. Kalau sudah ada kata tolong belikan itu wakalah. Kan wakil berarti. Nah kalau wakil itu gak ada biaya minum es sirup. Biaya minum apalagi es teh. Makan sate bundo kanduo, itu nggak dihitung. Karena ngomongnya apa? Saya tolongin beli.
Allah malaikat catat, ini akadnya nolong nih, nolong gitu ya. Tapi kalau ngomongnya akadnya Bu, ini puring harganya sekian, saya jual nanti. Nah, masukkanlah itu Kak, sate pundukan doang gitu ya. Satu TS, satu sirup. Masukkan karena itu kita jualan. Nah, sebenarnya tergantung akad dan tergantung bunyi ketika kita ngomong. Ya, supaya tidak salah dalam mencari untung. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ayo yang masih bulat-bulat tanyain aja. Kalau yang masih, ya Kak Wid. Ngapa? Nggak puas jadi just tip? Ya. Apa tuh? Oh, tipe yang, Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke, paham. Tergantung kakak. Maksudnya tergantung tuh begini. Seandainya saya hanya jual tipe A, misal ya Bu, tipe barang misalnya banyak A, B, C, D. Saya hanya stok tipe A. Tiba-tiba ada pembeli nanya tipe B. Maka apakah mau akad jual beli salam atau waat? Terserah saya, terserah kakak. Kalau kakak tidak mau ada pembatalan, berarti bayar di depan. Salam. Jadi kita nggak kenal nih. Belum percaya juga sama dia. Baru datang sekali ke toko. Gitu ya. Nah maka harus kita ikat. Pak mohon maaf kami nggak stok itu. Jadi kalau Bapak mau pesan ini mohon maaf ini bayar di depan. Kalau seandainya kakak nggak mau ada resiko. Ya kan. Nah tapi kalau seandainya kakak nggak apa-apalah. Risiko nggak apa-apa. Misalnya gitu. Berarti ketika beliau pesan itu belum akad. Hanya ngelis tadi. Hanya janji beli. Nah waat. Waat itu kan dari kata janji beli. Janji. Kemudian kakak belikan. Tiba-tiba orangnya nggak datang. Itu dia nggak dosa. Karena belum akad. Makanya kalau belum akad. Dia baru ngomong. Aku pengen sih yang tipe itu. Berarti belum akad Bu. Itu belum mengikat. Belum ada kewajiban untuk beli. Baru janji beli. Gitu ya. Maka kalau janji beli di Kak Wita ada resiko. Nggak boleh marah. Kalau seandainya sudah dibeli ternyata dia nggak datang dan membatalkan. Wih enak kali kalau kayak gitu Mbak. Ya paling konsekuensinya kalau dia nanti suatu saat kayak gitu lagi kita nggak percaya lagi. Nah, berarti dia nggak amanah, nggak dipercaya. Cuman terkait dengan akadnya karena masih waat tidak ada mengikat. Gitu. Makanya kalau saran saya ya kalau ya tergantung kalau kita kenal baik, misalnya ya kenal baik, misalnya dengan saya gitu ya. Kak aku nggak punya duit sih Kak, tapi aku tuh pengen dulu yang tipe itu, misalnya gitu ya. Belum akad tapi ya. Nah. Terus Kak Wita bisa gini, gak apa-apa Mbak, nanti akadnya pas barang datang. Nah ngomongnya gitu, akadnya itu terjadi pas barang datang. Gak boleh akadnya ketika saya gak bayar. Karena kalau saya akad sekarang, barang belum ada, saya belum bayar, ini yang disebut utang dengan utang. Kak Wita utang karena barang gak ada, saya utang karena tidak bayar. Nah ini haram, jual beli yang dua-duanya ngutang tuh nggak boleh. Itu maksudnya. Berarti kalau seandainya Kak Wita mau nanti aja lah Mbak, oh berarti di depan ini belum akad. Hanya ngomong-ngomong pengen beli. Nah nanti ketika barang datang, Mbak Sri ini barang udah datang, kita akad yuk. Ibu-ibu terbiasakan Bu, ngomong-ngomong akad tuh biasakan, karena itu vital Bu. Kita harus tahu. Akad itu apa? Akad itu tuh ucapan ijab kabul yang kemudian setelah ijab kabul ada pengaruh hukum. Itu akad. Misal kita kayak tadi misalnya ya.
Mbak, nanti ya akadnya, berarti memang belum ada ijab kabul. Ijab kabul itu ya kayak orang nikah, Bu. Wali ngomong, aku nikahkan engkau dengan putriku. Oke, saya terima gitu ya. Nah, ijab kabul beli itu kan gitu. Tidak harus bilang, saya beli bang, oke deh aku jual gitu ya. Nggak harus bilang begitu, tapi bisa dengan perbuatan. Jadi misal, Kak beli yang ini ya, oke, itu ijab kabul. Kita beli bakso, bang bakso 2 mangkok. Dia nggak bawa, oke deh aku terima pembelianmu bakso 2 mangkok dengan apa? Enggak. Tukang bakso langsung ngambil mangkok, ngambil mie. Nah ini sudah bentuk kabul. Gitu. Ketika kita pesan, sama dengan misalnya ibu-ibu pergi ke pasar, beli ikan. Milih, berapa bang? 50. Itu ijab kabul. Nah, gitu. Ya. Terus kalau misalnya jadi kita ngomong ini langsung disaut, itu ijab kabul. Nah, itu akad. Harus paham. Harus paham akad. Kenapa? Karena kalau kita ngomong tadi, kita kan belum akad. Hanya ngomong-ngomong doang gitu ya. Nah, itu belum. Jadi misalnya kita itu sering bermasalahnya itu kalau saya ya, karena saya itu pedagang gitu ya. Jual beli online itu harus hati-hati. Misal, saya pesan skincare, misalnya, saya pesan skincare. Ketika di WA, misalnya, Bu, saya mau yang kayak gini. Oke, Bu Sri, itu kami belum memaknai itu akad. Kenapa? Karena saya itu akad biasanya kalau barang datang. Karena beliau itu selalu, Bu, berapa tagihannya? Nanti aja, Bu, kalau barang udah datang sama ongkos kirim langsung gitu ya. Nah, maka kami memaknai itu belum akad. Padahal sudah ngomong, Bu pesan yang ini ya, iya gitu ya. Tapi kami memaknai belum akad. Karena apa? Kalau itu dimaknai akad, maka kalau saya nggak bayar hutang, barang belum datang kan hutang. Karena kan barangnya dari Bogor, pasti kan 3 hari baru sampai sini. Berarti terjadi utang dengan utang, itu haram, nggak boleh. Nah makanya kalau saya itu selalu, misalnya barang datang, meskipun barang sudah datang Bu, saya nggak boleh jual. Kenapa? Karena belum akad. Kalau barang skincare datang, padahal saya belum akad, saya menjual barang yang tidak milik saya, haram. Makanya kalau barang datang tuh Bu, kalau misalnya belum akad, saya nggak berani jual. Nah maka kalau barang datang, saya akan cari waktu untuk menghubungi pihak sana. Bu, barang belum datang, kita akad yuk. Nah, jadi kalau sudah paham itu tuh biasa Bu mengomong, kita akad yuk, berarti paham dia. Oh, langsung disambut, iya Bu Sri. Biasa kalau akad dalam WA itu Bu harus on-onan. Kayak beliau on, kita ngomong Bu barang datang ya, ini yang dikirim sekian, harganya sekian, betul? Beliau langsung harus jawab, betul. Itu majelis akad namanya. Opo meneh lah iku lah. Banyak kali istilah-istilah fikih itu luar biasa Bu, memang harus belajar ya. Jadi kita kalau akad itu harus tahu juga majelis akad. Jadi intinya adalah kalau kita jual beli online ini memang yang paling banyak masalah. Kalau offline itu paling enak. Kalau offline kan kita ketemu, tatap-tatapan, ku tatap wajahmu, ditatap wajahku gitu ya. Enak gitu. Kayak yang harus hati-hati itu yang online. Nah, kalau online ibu-ibu, kalau kita akad, itu kita harus nengok dia on, kita on. Itu baru ijab kabul yang nggak boleh berjeda. Ibu-ibu kalau ngomong akad itu anggaplah kayak akad nikah. Karena akad muamalah itu, akad nikah itu muamalah juga. Muamalah kan nggak ada gini kan. Misalnya gini ya, orang tua, aku nikahkan kamu dengan anakku, terus diem aja dia lama malah ke WC dulu gitu kan. Orang pasti ngomong nggak sah, kan kayak gitu. Nah jadi kita ngomong beli ya bang, itu harus langsung oke. Kalau dia masih ngomong sama orang gitu ya, ulangi lagi. Bang, ini ya punya saya ya berapa? 5.000 Bu, nah itu baru sah. Jadi dia harus langsung bersambut. Bayangkanlah akad nikah. Jadi kalau kita beli sesuatu tuh begitu. Gitu. Jadi nggak boleh berjeda, nggak boleh ada penghalang kalimat yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau terkait dengan pertanyaan Kak Wita tadi, pilihannya tergantung Kak Wita. Kalau Kak Wita tidak mau ada resiko, berarti harus bayar di depan. Tapi kalau seandainya percaya sama orang yang pesan, tapi kita nggak punya stok barang, sampaikan akadnya nanti aja Kak.
pas barang datang. Supaya tidak hutang dengan hutang. Nah, dah gitu aja. Sebetulnya simpel juga kalau kita paham gitu. Nah, seandainya belum akad, kita nggak bisa nuntut. Oh, harus beli Pak, Bapak ini udah pesan loh. Blablabla. Nggak boleh, memang nggak bisa. Kalau belum akad tidak bisa kita ngejar. Di situ aja. Tinggal istilahnya tuh, tinggal menunggu kebaikan dia lah, jadi atau enggak ya gitu. Siapa tahu dia istiqoroh lupa dia membayar utang gitu ya, ternyata misalnya gitu kan ya. Terus dia nggak jadi beli. Nah kita nggak boleh marah. Tapi ya jangan suka-suka pesen wah terus nggak jadi. Nah itu nggak boleh juga Bu. Makanya Islam itu menempatkan, Allah itu menempatkan kalau kalian nggak stok barang bayar di depan, nah, supaya nggak rugi. Itu jual beli salam. Ada hikmah ibu-ibu. COD itu kan haram ya, nggak boleh karena hutang dengan hutang. Jadi kalau kita jual beli online itu ibu-ibu harus bayar di depan, ridho nggak ridho? Kalau mau sah. Karena kalau pas ibu-ibu pesan klik buat pesanan gitu ya, itu ijab kabul dah. Itu akad. Tinggal cara bayar. Kalau ibu-ibu belum bayar, nunggu waktu datang, itu berarti ibu-ibu sudah akad beli tapi belum bayar kan ngutang. Penjual ngutang nggak? Ngutang. Kenapa? Karena penjualnya ada di luar kota. Nggak mungkin kan penjualnya bilang, Mbak tunggu di rumah saya tendang ini barang langsung ting sampai Mbak. Biarlah saya nggak ngutang. Kan nggak mungkin. Dia pasti ngutang penjual yang di luar kota itu. Karena dia butuh waktu untuk mengirim barang. Nah yang memungkinkan untuk tidak hutang siapa kalau gitu? Kita pembeli. Bisa langsung m-banking, bisa langsung transfer lari ke Indomaret misalnya, bisa langsung transfer ke ATM. Tapi penjual tidak bisa tidak ngutang kalau jual belinya online. Nah itu hikmahnya. Allah kasih harus dibayar di depan. Saya melihat ibu-ibu, ini hikmah ya, hikmah pelajaran. Saya ada, ibu-ibu ada nggak di TikTok? TikTok itu akunnya Nurjana. Yang ibunya, dia merawat ibunya sudah tua tapi rewelnya nguji betul. Jadi ibunya tuh ya Allah Bu, udah itulah ya janganlah besok tua kayak gitu Bu. Kalau pokoknya ibunya tuh nguji betul anaknya. Kalau dimandiin tuh dilidahi anaknya Bu. Sampai anaknya tuh kalau mandiin dia pakai helm Bu. Karena selalu diludahin. Nah itu kan sambil jualan online. Itu Bu banyak orang COD maksudnya. Itu enggak pada jadi beli dan dikembalikan lagi coba. Jadi rugi besar dia. Kasihan dan itu makanan. Makanan kayak keripik. Jadi beliau itu kemarin saya lihat di salah satu dia buat videonya. Dia bilang gini, ya Allah kawan ibu kalau nggak niat beli nggak usah lah COD ini makanan loh Bu. Ibu balikin semuanya setumpuk Bu. Dibalikin, ini keripik Bu. Kalau sudah dikirim ke kota ibu terus dikirim lagi ke saya, ini nggak bisa saya jual. Itu hikmahnya. Jadi apa ya? Makanya memang ketika Allah mensyariatkan itu pasti ada maksud gitu. Makanya supaya kita tidak zong gitu ya, tidak tertipu kalau jual beli online, caranya adalah, karena kan nggak boleh COD kan, berarti caranya belilah dicari komen-komennya. Sudah terpercaya belum? Bintang berapa? Sok-sok hebat ngajarin bintang. Saya diajarin anak saya Bu. Kan anak-anak muda yang suka beli-beli gitu kan. Saya itu juga gak ngerti. Asal pencet aja kata anak saya. Mi tunggu dulu Mi. Tengok bintangnya. Bintang apa sih gitu. Ini loh Mi tengok. Nah, itu untuk ngecek supaya kita tidak zong. Dan supaya jual beli kita sah. Ya tidak boleh COD. Gitu. Baik ada pertanyaan lagi. Selain Kak Wita tadi. Ya Kak Mir. Ya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi ada nggak sih aturan syariat batasan mencari untung? Nah kan gitu ya. Jawabannya nggak ada. Asalkan tidak ghoben fahish. Itu batasannya. Ghoben fahish itu menaikkan barang gila-gilaan karena kita tahu pembeli kita nggak tahu harga pasar. Itu patokannya.
Jadi nggak ada patokan harus 10%, nggak ada. Harus 20%, nggak ada. Harus 50%, nggak ada. Intinya paling kalau terlalu mahal nggak ada orang beli. Itu. Nah, tapi yang haram adalah kalau sudah ada goben fahishi. Jadi kita tutup ya. Insya Allah nah itu tadi tidak ada batasan persenan berapa. Yang penting kita nggak curang gitu. Kita nggak ngakalin pembeli karena dia nggak tahu harga pasar terus kita naikkan gila-gilaan. Nah baik ibu-ibu karena masjidnya mau dipakai ya saya mohon maaf kalau ada kekurangan kita lanjutkan bulan depan ya. Tidak doa dulu ya kita langsung tutup majelis saja ya. Ya karena kita buru-buru kita akhiri forum kita dengan baca doa penutup majelis saja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.